Bab 294, Harapan Terlemah. Tidak, pikirku, jantungku berdebar kencang. Itu tidak mungkin. Ledakan itu telah menghancurkan bangku terdekat dan merenggut ada cukup keras untuk melonggarkan ikatannya, dan dia dengan cepat melepaskan tali. Fokus saya ditarik kembali ke dodecahedron saat potongan terakhir pas pada tempatnya. Seperti sebelumnya, teka-teki itu berkilauan dan bercahaya, garis dari potongan-potongan individu yang saya gunakan untuk menyelesaikan teka-teki itu memudar dan membentuk bentuk yang solid. Saat ini, Haedric dan Kalon telah jatuh ke dalam ritme, bekerja sama untuk menjaga Mitelias tetap bertahan, tetapi setiap kali mereka mencetak gol, lukanya langsung tertutup. Separuh dari mayat Ria sekarang ditutupi dengan penyakit kudis, tapi baik Haedric maupun Kalon tidak lolos dari cedera. Kalon mengalami pendarahan hebat dari luka di kakinya, dan Haedric tampaknya telah membawa pangkal tombak ke pipinya, yang bengkak dan sudah berubah warna. Akhirnya, kilau opalescen pada permukaan dodecahedron menjadi halus dan berhenti bergerak, dan setiap permukaan menampilkan gambar bergerak yang berbeda. Di salah satu, aula cermin telah dilenyapkan. Seluruh ujung aula telah terbakar abis, ujung-ujungnya yang menghitam terbuka langsung ke dalam kehampaan. Setiap cermin pecah, dan sebagian besar bingkai telah dibakar. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di ruangan itu. Di wajah lain dodecahedron, aku melihat diriku berdiri bersama Haedric dan Ada, yang menangis dengan marah saat kami mendorong sisa-sisa Ezra melalui bingkai cermin kosong dan keluar ke dalam kehampaan. Aula itu hangus dan meledak, air mancurnya kosong, banyak cerminnya rusak, tetapi secara keseluruhan masih utuh. Haedric menarik gadis itu ke dalam pelukan lembut, tapi aku berbalik dan pergi. Mataku tertuju pada gambar ketiga. Mitelias, di tubuh Ria, sedang mengintai di seberang cermin ke arahku. Di belakangnya, Kalon dan Haedric seluruhnya diliputi oleh bisul hitam, mereka jelas sudah mati. Ada terbaring tak sadarkan diri di dekat saya. Mitelias membungkuk di atasnya dan menempelkan satu tangan yang menghitam ke pipinya. Aku berbalik, mendorong dodecahedron dengan eter sehingga berputar, menghilangkan bayangan mengerikan dari pandanganku. Dodecahedron yang berputar membawa gambar yang berbeda ke dalam pandangan. Beberapa variasi dari apa yang telah saya lihat, tetapi satu secara khusus menarik perhatian saya. Di dalamnya, saya melihat diri saya mengaktifkan rune dewa yang bersinar keemasan melalui pakaian saya. Motif ungu aether berputar dan berputar melalui ruangan seperti biji dandelion, dan semua yang mereka sentuh bersinar dengan energi aetherik. Saya menyaksikan, terpesona, ketika cermin-cermin diperbaiki di depan mata saya dan potongan-potongan air mancur terbang kembali bersama-sama seolah-olah waktu sedang mundur, asap dan uap dari udara secara harfiah bergabung untuk membentuk kembali batu dan air. Ketika bunga ungu mendarat di Ezra, bisul mulai menyusut, surut sampai menghilang seluruhnya. Pendaki muda itu tersentak dan matanya terbuka. Dia masih hidup. Tepat sebelum kaca dari cermin yang hancur yang melaluinya Kalon dilemparkan kembali ke tempatnya, Kalon sendiri melayang melewatinya, dengan lembut mengendap di tanah di aula cermin. Luka yang dideritanya dari pertempurannya dengan Mitelias ditutup, bahkan kerusakan pada pakaian dan armornya pun terbalik. Gambar Ada yang ketakutan dan patah hati di cerminnya berubah menjadi asap merah muda, yang mengalir keluar dari cermin, lalu bergerak dengan sengaja ke seberang aula sampai menemukan tubuh pingsannya, mengembalikannya ke dirinya sendiri. Di mana lantai aula paling banyak diledakkan dan dibakar, abu mulai berputar, menciptakan siklon miniatur. Saat abu mengembun, suatu bentuk mulai terbentuk. Tubuh Ria, masih kehilangan satu kaki, tergantung di udara seperti boneka kain, tak bernyawa dan entah bagaimana tidak lengkap. Kemudian daging kakinya yang digerogoti mulai tumbuh kembali, sembuh di depan mata saya. Saat kelopak matanya terbuka, dia menatap sekeliling aula yang sekarang masih asli dengan kebingungan dan ketakutan sebelum jatuh ke tanah di mana dia bertemu dengan pelukan lari dari Ada. Meskipun penglihatan masa lalu dan masa kini telah menyarankan kemungkinan bahwa teka-teki ketiga mungkin menunjukkan penglihatan masa depan, saya tidak berani berharap hal seperti itu mungkin terjadi, namun di sanalah saya, menonton peristiwa yang belum terjadi. Setiap wajah dodecahedron tampaknya menunjukkan potensi masa depan yang berbeda, beberapa menunjukkan kegagalan kita yang lain, benar, tapi setidaknya ada kemungkinan kita bisa mengalahkan pendaki berdarah Fritra dan melarikan diri dari aula cermin. Namun, rasa takut menggelegak di perut saya atas apa yang telah saya lihat, atau tidak lihat, Regis tidak bisa ditemukan di masa depan manapun yang bisa kulihat, bahkan di masa di mana aku entah bagaimana bisa membangkitkan orang mati. Apa kekuatan ini? Aku bertanya-tanya, masih melihat potensi masa depan bermain di seluruh permukaan dodecahedron. Sepertinya terlalu luar biasa untuk bisa dilakukan. Apakah itu aspek kehidupan, Vivum? Sebuah cara untuk menghidupkan kembali orang mati? Tidak, pikirku, ini lebih seperti Aefum, sebuah aspek dari waktu. Rasanya seperti aether memutar kembali jam pada apapun yang disentuhnya, membatalkan kerusakan yang terjadi pada kaca, batu, dan daging. Semangat melonjak dalam diriku. Ini dia. Ini adalah kekuatan yang saya butuhkan untuk mengalahkan Agrona dan mengakhiri perang dengan Alakria. Tidak hanya itu, tapi aku bisa memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan Agrona. Aku bisa menyelamatkan semua orang, Bun, Cynthia, Adam, Sylvia. Ayahku. Aku bisa mengembalikan semuanya. Saat dodecahedron berputar, panel tempat Haedric, Ada, dan aku berdiri sendirian di reruntuhan aula kembali terlihat.
Dalam versi masa depan itu, saya mulai menggunakan aether pada cermin apapun yang masih utuh dan memiliki ascender yang terperangkap di dalamnya. Seperti di penglihatan lain, retakan dan keripik di cermin mulai menghilang seolah-olah sedang memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian, satu persatu, para pendaki menghilang. Ketika mereka semua telah dibebaskan dari penjara mereka, cahaya di dalam ruangan bergeser secara halus, mengambil nada yang lebih hangat, dan sebuah portal muncul di dalam salah satu bingkai kosong. Konten bersponsor. Namun, dalam versi masa depan itu, yang lainnya tetap mati. Mengapa? Aku bertanya-tanya dengan ketakutan. Apa perbedaan antara kedua visi masa depan ini? Apa yang harus saya lakukan? Kemudian gambaran masa lalu, sekarang, dan masa depan memudar, dan tiga bentuk yang telah saya bangun di dalam alam batu kunci mulai larut menjadi aliran pasir ungu yang berputar di sekitarku karena hembusan angin yang tidak dapat kurasakan. Segera saya melihat keluar melalui mata angin puting beliung, dan angin kencang serta pasir kasar menggores semua lapisan pikiran saya. Ini terlalu cepat. Saya pikir, panik menguasai saya. Saya belum mengerti. Rasa sakit dan tekanan bertambah dan terus bertambah sampai saya yakin badai akan menghancurkan pikiran saya, merenggut kesadaran saya dari tubuh saya, dan membuangnya ke dalam kehampaan. Lalu hilang. Sebagai ganti rasa sakit yang merobek, aku merasakan kesegaran dan ketenangan, seperti baru saja keluar dari pancuran air dingin di hari musim panas yang terik. Saya membuka mata saya. Pembersihan mental saya begitu lengkap sehingga sesaat saya lupa apa yang terjadi di sekitar saya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Arthur. Butuh beberapa saat bagi suara Regis untuk tenggelam dalam kebingunganku yang berkabut. Apakah itu datang dari masa lalu, sekarang, atau masa depan? Saya merasa seolah-olah waktu itu sendiri tidak ada artinya, dan samar-samar bertanya-tanya apakah ini yang dirasakan para pendaki yang terperangkap di dalam cermin mereka. Ascenders yang terperangkap, pikiran itu mengganggu saya. Saya telah melihat mereka dalam visi masa depan. Atau apakah itu saat ini? Dan kemudian ada pendaki berdarah Fritra, Mitelias. Dia telah melarikan diri, atau dia akan melarikan diri. Saya tidak bisa membedakannya. Ruangan itu bergetar ketika, di seberang air mancur dariku, Kalon melepaskan mantra energi voltanya, energi lengkung itu menghantam Mitelias dari beberapa sudut sekaligus, hampir membakar tubuh Ria hingga menjadi abu dan membubuhkan bayangan bergerigi, berapi-api ke dalam retinaku. Aku berkedip cepat, perasaan merayap bahwa aku harus melakukan sesuatu untuk mengatasi kebingungan. Kalon melompat ke Mitelias, mencoba menggunakan akibat dari serangan dahsyatnya untuk mengarahkan tombaknya yang membara ke dalam jantung pendaki berdarah Fritra itu. Pada saat yang sama, Haedric memotong rendah, bertujuan untuk melepaskan kaki Mitelias di lutut. Dia siap untuk mereka. Daging di sekitar lututnya menggelembung keluar lalu mengeras, menjebak pedang Haedric dalam simpul jaringan hitam keriput. Di tangan Mitelias, tombak Ezra diayunkan dengan kekuatan pendobrak, menangkap Kalon di udara dan memukulnya ke samping seperti serangga. Konten bersponsor. Sentakan adrenalin menghantamku seperti sambaran petir saat aku melihat Kalon terbang ke samping, menabrak bingkai salah satu cermin, dan berputar ke dalam kehampaan. Dia sudah pergi. Wajah Riah mencibir pada Haedric. Seolah-olah kebajingan yang lebih rendah benar-benar bisa melawan aku. Kata-kata itu meluncur di antara bibirnya yang kaku dan menghitam, sama sekali tidak terdengar seperti Riah. Kamu bahkan tidak bisa memahami kehormatan yang kuberikan padamu. Pada waktu saya, hanya pejuang terhebat yang mati di tangan saya. Petik 2. Arthur, Regis berteriak lagi di kepalaku. Dia ada di dalam diriku, aku menyadarinya. Aku bisa merasakan kehadirannya yang melemah, pikirannya, kepanikannya yang liar. Dan aku bisa merasakan rune kehancuran mengamuk seperti api, memohon untuk dilepaskan dan membakar kebingungan dan ketidakpastian terakhirku. Di depanku, Mitelias dengan santai meraih ke arah Haedric, yang mencoba menjatuhkan dirinya ke belakang tetapi terpeleset dalam darah dan menghantam tanah dengan mendengus. Untuk pujiannya, pendaki veteran itu tampak tenang bahkan dalam menghadapi kematian yang pasti. Saat jari-jari putih bengkak dan bengkak itu menjangkau ke arah teman saya mengangkat tangan saya sendiri dan memanggil api ungu. Kepala Mitelias tersentak saat dia merasakan kekuatanku, dan dengan kecepatan yang mencengangkan dia mengayunkan tombak ke belakang dan meluncurkannya seperti misil yang diarahkan langsung ke tenggorokanku. Tombak itu tampak melambat sampai tampak seperti tergantung di udara. Wajah mati Riah berubah menjadi geraman kebencian, diam seperti lukisan. Haedric berbaring telentang di kaki Mitelias, satu tangan terangkat untuk menangkal pukulan yang telah dialihkan ke arahku. Tanpa bermaksud untuk mencarinya, saya melihat jaringan getaran eterik antara Mitelias dan saya, yang harus saya lakukan hanyalah fokus pada mereka dan mengaktifkan rune saya, dan saya bisa melewati getaran dengan God Step, muncul di antara Haedric dan Mitelias, kekuatan kehancuran masih ada di tangan saya. Dunia kembali bergerak, dan aku melihat tombak itu terbang ke kejauhan. Mata Mitelias membelalak karena terkejut, masih terfokus ke tempat aku berada beberapa saat yang lalu, sebelum berputar dengan kecepatan seperti pisau cukur, tangannya mendorong ke arahku seperti ujung belati beracun. Tapi itu tidak cukup cepat. Bakar, perintahku, dan nyala api yang lapar melompat dari tinjuku ke dalam kipas penghancur ungu murni yang dipicu oleh aetherku. Kehancuran menyelimuti tubuh Riah, melemparkan Mitelias sambil berteriak ke punggungnya.
Dia berguling dan memukul api, dan kekuatannya menyebabkan cangkang hitam yang keras mulai terbentuk di seluruh tubuh. Bahkan saat dia terbakar, dia berteriak, "Saya adalah Metelias Dresdium, putra penguasa, dan saya menolak untuk mati," kataku dingin. Api ungu memakan gumpalan hitam berkeropeng dan daging mati pucat, menghancurkan tubuh lebih cepat dari kemampuan Metelias bisa meregenerasinya. Saat aku melihat tubuh gadis yang baik hati, gadis yang membawa permen saat mendaki ali-ali ransum, hancur, aku hanya merasakan aliran kekuatan, pengetahuan bahwa, dengan destruction atas perintahku, aku bisa mengalahkan apapun. Bahkan Agrona tidak akan bisa melawan kekuatan destruktif mentah semacam ini. Kehancuran terus berlanjut sampai tidak ada abu yang tersisa, tetapi ketika tubuh Ria hilang, kehancuran tetap ada. Saya merasakan kekuatan menarik saya, ingin lebih. Aku mengepalkan tangan dan menggertakkan gigi saat aku mencoba memadamkan api yang tersisa, yang telah menyebar ke lantai batu dan dengan cepat memakannya, bersama dengan sebagian besar cadangan aetherku. Gout dari api ungu meletus dari tangan kanan saya, mendidihkan air di dalam air mancur dan membakar dua bangku yang rusak. Di sekitarku, bara ungu melayang di udara, dan apapun yang mereka sentuh terbakar. Itu cantik. Kemudian percikan mendarat di kaki Haedric. Dia akan terbakar, aku tahu, seperti yang lainnya. Kalon, Ezra, Ria, Ada, Haedric, mereka semua adalah kerusakan tambahan, tetapi nyawa mereka adalah harga yang harus saya bayar untuk sampai sejauh ini. Tidak, itu salah, saya tahu. Itu Destruction yang berbicara, bukan aku. Aku melihat lagi masa depan yang aku saksikan di Dodecahedron, aula cermin hancur, hanya abu yang tersisa dari teman-temanku. Itulah yang akan terjadi jika saya tidak bisa mengendalikan Destruction. Pada akhirnya, itu akan menghabiskan segalanya. Bahkan aku merasa kendali menjauh dariku, mengetahui bahwa Haedric akan terbakar pada saat-saat jika aku tidak melakukan sesuatu, aku berteriak untuk Regis. Kita harus menghabiskan cadangan aether kita. Semua itu. Formulir tantangan. Sekarang. Regis tidak ragu-ragu. Ketika dia di tangan kanan saya mengulurkannya, menunjuk melalui salah satu dari banyak cermin yang rusak dan menjauh dari Haedric, yang meneriakkan nama saya, memohon bantuan. Dengan Regis di tanganku untuk menarik aetherku, aku memutar Destruction ke arah itu dan mendorong. Api ungu mendidih keluar dari diriku seperti neraka, tumpah ke kegelapan di mana tidak ada yang bisa dimakannya. Semakin banyak energi destruktif mengalir dari saya. Aku membakar semuanya, setiap nafas ether di tubuhku. Dan ketika aku sekering dan sekosong tengkorak yang diputihkan matahari, api terakhir berkedip-kedip dan mati, tidak lagi bisa menarik dari rune Regis. Kepalaku berputar, tapi aku menghela nafas lega ketika aku melihat Haedric kembali berdiri, baju besinya hangus tapi sebaliknya terlihat tidak terbakar. Kemudian lutut saya lemas, dan dunia menjadi gelap.